Halo teman-teman, selamat datang di Notif. Di antara kalian semua yang nonton video ini siapa nih yang masih sampai saat ini kesal banget ataupun merasa sangat risih dan terganggu karena banyak sekali pesan-pesan hoax, pesan-pesan spam yang masuk ke WA teman-teman. Nah, jika kalian adalah salah satu di antaranya, maka tontonlah video ini sampai habis. Karena beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang bagaimana sih seharusnya kita menyikapi informasi-informasi yang ada di sosial media kita. Tips-tips apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak termakan oleh pesan-pesan hoax. Teman-teman, seperti yang sering kubahas di video-video sebelumnya, bahwa di era ini tuh setiap harinya kita menerima jutaan informasi teman-teman. Informasi demi informasi terus bermunculan setiap harinya yang membanjiri sosial media kita. Akibatnya, kalau kita terlalu terjerumus ke dalam hal itu, maka kita akan terganggu teman-teman. Oleh karena itu, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerima informasi dengan baik dan benar teman-teman. Hal ini harus kita pelajari teman-teman, harus kita pahami dan harus kita diskusikan bareng karena akan sangat berdampak kepada hidup kita. Tanpa berlama-lama, berikut beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan saat teman-teman menerima sebuah informasi. Pertama adalah cermati baik-baik judul dari berita tersebut. Iya, judul daripada sebuah artikel atau berita adalah hal pertama kali yang kita baca. Maksudnya di sini adalah kita melihat kesesuaian antara judul berita dengan isinya. Kalau judulnya A kemudian isinya B, maka jangan percaya terhadap berita itu teman-teman, karena itu semata-mata hanya untuk mempengaruhi teman-teman. Yang kedua teman-teman, hati-hati jika mengandung unsur provokatif. Salah satu hal yang dominan di dalam berita hoax adalah provokasi teman-teman. Oleh karena itu, ketika teman-teman menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya hindari berita tersebut dan jangan disebarluaskan karena akan berdampak negatif terhadap orang lain. Singkatnya, provokasi adalah tindakan menghasut atau tindakan mengajak untuk melakukan sesuatu teman-teman. Nah, sesuatu di sini maksudnya adalah sesuatu yang negatif. Misalnya kita disuruh untuk intoleran terhadap suatu kelompok karena alasan-alasan yang tidak logis. Banyak sekali kita temukan berita-berita seperti itu. Nah, itu yang harus kita jauhi teman-teman, karena akan merugikan diri kita sendiri, orang lain, dan masyarakat. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah lihat sumbernya teman-teman. Dari mana berita atau informasi yang kita dapatkan tersebut berasal. Memang betul bahwa informasi itu bisa bersumber dari manapun, dari siapapun. Akan tetapi, melihat sumber informasi yang jelas juga sangat penting, teman-teman. Jika yang mengeluarkan informasi tersebut adalah akun-akun yang tidak kredibel, maka jangan terlalu percaya terhadap hal tersebut. Apalagi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebagai pembaca, kita harus jeli. Kita harus cerdas dalam melihat dan memilah berita yang akan kita konsumsi. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah periksa kebenaran atau keabsahan daripada isi cerita berita tersebut. Maksudnya di sini adalah kita harus memeriksa informasi yang ada di dalamnya, apakah itu fakta atau hanya dibuat-buat. Hal ini kita lakukan kalau kita menemukan berita yang kita nggak tahu tuh isinya benar atau enggak sih, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mencari fakta itu mungkin dengan membuka literatur yang lain ataupun dengan melakukan pengecekan pada situs-situs yang sudah disediakan untuk mengecek fakta, misalnya cekfakta.com. Yang selanjutnya adalah memeriksa foto dan videonya teman-teman. Umumnya di dalam suatu berita itu banyak sekali tuh ada foto, ada video yang dicantumkan teman-teman. Dan banyak sekali berita-berita hoax tersebut yang memuat foto-foto yang nggak sesuai sebenarnya, tetapi dibuat-buat dan dicocok-cocokkan gitu teman-teman. Nah, di sini kita harus jeli, jangan sampai kita tertipu dengan berita-berita yang dibuat untuk mengalihkan pikiran kita, untuk mempengaruhi kita, untuk memprovokasi kita melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak penting banget untuk kita lakukan dan bahkan malah merugikan diri kita. Adapun hal yang keenam adalah kita harus berpikir kritis teman-teman. Berpikir kritis maksudnya di sini adalah jangan sampai kita menelan mentah-mentah daripada informasi yang kita dapatkan. Kita harus berpikir bahwa itu masuk akal nggak sih, ini benar nggak sih, ini
bisa dilakukan nggak sih? Ini terpercaya nggak sih? Seperti itulah, kita harus berpikir kritis. Salah satu hal yang bisa kita tonjolkan di dalam hal ini adalah memeriksa kelogisan daripada berita tersebut. Ini masuk akal atau enggak. Kalau itu sudah menentang, walaupun banyak disajikan kepada kita hal-hal yang diklaim sebagai fakta-fakta tertentu, jangan terlalu percaya teman-teman. Masa iya fakta nggak masuk akal? Hal yang ketujuh yang bisa kita lakukan adalah jangan langsung membagikan. Walaupun berita tersebut bagus teman-teman, judulnya seolah-olah itu adalah hal yang harus kita bagikan, apalagi ada perintah di dalamnya, tetapi jangan sampai langsung membagikan teman-teman. Berita apapun itu, jangan langsung membagikan. Kita mungkin sudah familiar dengan kata-kata yang bilang saring sebelum sharing. Nah, maksudnya adalah gimana kita memverifikasi berita itu dulu, baru kita membagikannya kepada orang lain. Kita hanya boleh membagikan informasi tersebut jika kita tahu bahwa informasi itu benar dan valid. Kalau tidak, dan kita paksakan untuk dibagikan, maka kita adalah salah satu aktor yang berusaha untuk merusak kehidupan orang lain. Ya, karena teman-teman sendiri tahu kan bagaimana dahsyatnya efek daripada penyalahgunaan media saat ini, media sosial terutama. Hal yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ikut bergabung dengan grup-grup atau komunitas anti-hoax. Nah, kenapa kita harus bergabung teman-teman? Karena di dalamnya kita bisa bertukar informasi, kita bisa saling menasehati, kita juga bisa berbagi informasi dan fakta-fakta yang ada. Singkatnya, kita bergabung ke grup ini adalah sebagai media konsultasi teman-teman dan media diskusi. Apakah berita ini hoax atau benar? Apakah berita ini layak untuk dibagikan atau tidak? Di sisi lain, bergabung dengan komunitas atau grup diskusi anti hoax ini akan memberikan teman-teman benefit lainnya seperti wawasan yang luas, teman-teman baru, dan sejenisnya. Syukur-syukur kalau bisa ketemu jodoh di sana. Nah, terakhir teman-teman, selain kita bergabung dengan komunitas atau grup anti hoax, kita juga bisa memfollow akun-akun verifikasi hoax. Misalnya yang terkenal itu adalah turnbackhoax.id. Nanti aku taruhin linknya di deskripsi. Teman-teman harus follow itu karena turnbackhoax.id ini dia banyak sekali memverifikasi berita-berita yang hoax di dalamnya, disajikan langsung dengan fakta-fakta yang ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembicaraan kita kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita terus berjuang, mari kita terus berkreasi di dunia digital ini dengan menelurkan konten-konten yang sifatnya edukatif, agar konten-konten yang merusak, hoax dan lain sebagainya itu bisa terminimalisir. Oh ya, kalau teman-teman punya hal-hal terupdate terkait dengan literasi digital, hoax dan lain sebagainya, mari kita diskusi bersama teman-teman. Teman-teman taruhin di kolom komentar dan nanti kita akan diskusikan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe tombol di bawah dan share juga video ini agar semakin banyak orang yang kita ajak untuk belajar bersama tentang literasi digital. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.